paling utama dari faktor kenaikan harga komoditas yaitu pertama terkait dengan total demand secara keseluruhan, di mana kalau kita lihat indikasi perekonomian global untuk pulih pada tahun ini kelihatannya cukup kuat ya, walaupun memang ada beberapa faktor yang kemungkinan cukup mengganggu pemulihan ekonomi global secara keseluruhan, tapi di sisi yang lain ini tentunya akan berpengaruh terhadap total permintaan produk komoditas secara keseluruhan, dan kita yakini ini tentunya diharapkan bisa menjaga sustainability dari tren rally dari harga komoditas. Lalu yang kedua tentunya konflik geopolitik. Konflik geopolitik ini juga cukup berpengaruh ya, karena ini bisa semacam pelecut ya untuk harga komoditas mengalami tren kenaikan yang di atas normal. Dan kalau situasi ini memang terus berlanjut, memang efeknya cukup bagus untuk harga komoditas, tapi di sisi yang lain pengaruh terhadap perekonomian global secara keseluruhan ini kelihatannya tidak cukup baik ya, karena dengan kondisi konflik yang berkepanjangan, apalagi Rusia dengan Ukraina ini merupakan dua negara yang dikenal menjadi penghasil komoditas pangan maupun juga komoditas energi. Jadi tentunya ini akan berpengaruh terhadap supply secara global, malah yang akan dikhawatirkan adalah kelangkaan ataupun scarcity dari ketersediaan komoditas tersebut. Jadi kalaupun nanti trennya harga komoditas yang mengalami kenaikan, tapi kalau misalkan diakibatkan oleh konflik geopolitik, tentu akibatnya kurang baik. Tapi yang paling krusial di sini kalau kita lihat tentunya adalah sustainability dari kenaikan harga komoditas ini kelihatannya masih akan terjaga walaupun kenaikan harganya relatif moderat jika sudah tidak ada lagi yang namanya konflik geopolitik ataupun perang seperti yang terjadi di wilayah Ukraina. Tentunya kita harapkan memang contohnya untuk harga minyak ya, untuk harga minyak kalau misalkan perekonomian global masih terus menunjukkan aktivitas pemulihan, kita harapkan memang harga minyak itu normalnya itu berada di kisaran level sekitar 80 sampai 90 dolar per barel. Itu pun juga masih cukup tinggi ya untuk Indonesia, karena Indonesian crude oil list asumsi di APBN itu masih di bawah level 70 dolar per barel. Jadi cukup jauh ya. Jadi mau tidak mau pemerintah harus melakukan revisi nanti untuk asumsi harga minyak di APBNP. Itu pun juga kalau misalkan kondisinya relatif mendesak. Lalu juga untuk harga komoditas lain seperti kelapa sawit, itu kan normalnya juga kalau kita lihat trennya itu sebenarnya harganya di kisaran level sekitar 3.500 sampai 4.500 ringgit per ton. Oke, nah kita bicara soal neraca perdagangan kita. Memang kita sebagai eksportir batu bara, CPO, komoditas-komoditas lainnya cukup besar juga. Tapi di satu sisi kita sebagai negara net importir migas juga kita juga masih cukup besar. Anda melihat ketika memang kenaikan harga minyak global begitu kencang, otomatis akan mempengaruhi nilai impor kita, menekan juga utamanya subsidi energi. Anda melihat seberapa besar daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara kita tentunya menahan dari kuatnya tekanan harga minyak ini? Ya, untuk daya tahan dari APBN kita saya lihat masih cukup kuat ya, karena untuk subsidi energi saja itu kurang lebih sekitar 134 triliun rupiah, dan itu pun juga kelihatannya bisa mengalami kenaikan yang kemungkinan akan diakomodir oleh shifting dari penerimaan negara bukan pajak dari komoditas yang lain ya. Karena untuk kapasitas minyak kita sendiri produksinya itu kan masih relatif rendah, yaitu sekitar 750.000 barel per harinya. Dan ini kelihatannya akan didapatkan dari penerimaan negara bukan pajak dari aktivitas pengiriman ekspor seperti komoditas lain, yaitu batu bara, lalu juga kelapa sawit, lalu juga komoditas nikel, lalu juga komoditas tembaga ataupun emas ya. Yang ini kita harapkan bisa menopang kekurangan untuk kebutuhan subsidi yang kemungkinan akan mengalami lonjakan pada saat harga minyak mengalami tren yang cukup tinggi seperti sekarang ini. Dan di sisi yang lain, kalau kita lihat lebih lanjut ya, untuk posisi APBN kita pun juga ini kelihatannya juga akan terbantu oleh aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kalau misalkan aktivitas ekonomi kita relatif membaik, pemerintah juga bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan baik, kita harapkan memang pendapatan negara dari aktivitas masyarakat seperti contohnya adalah penerimaan dari sisi PPN yang lebih tinggi ini kelihatannya akan tercipta. Apalagi juga untuk tahun ini memang pemerintah kemungkinan berencana ya untuk menaikkan tarif PPN dari 10 ke 11% pada periode April nanti. Dan kita harapkan ini tidak membebani masyarakat pada saat tren pemulihan ekonomi relatif terjaga. Apalagi kalau misalkan pemerintah cukup berhasil menjaga stabilitas harga secara keseluruhan, entah itu harga untuk kebutuhan pangan ataupun juga harga untuk kebutuhan energi. Khusus untuk kebutuhan pangan, ini perannya cukup krusial ya, karena periode dari bulan Maret sampai periode bulan Mei ini ada momentum di mana total demand akan meningkat, atau nanti kalau kita lihat periode dari
masa bulan puasa dan Ramadan tentunya akan menaikkan kebutuhan entah itu untuk pangan ataupun juga energi. Karena kalau kita lihat momentum Lebaran seperti sekarang ini kelihatannya akan lebih fleksibel seperti sebelum pandemi ya. Karena kalau kita lihat kasus COVID-19 di Indonesia juga relatif menurun dan tentunya juga nanti mobilitas masyarakat sepanjang periode bulan Lebaran juga ini kelihatannya akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi juga banyak masyarakat yang pada 2 tahun terakhir tidak mengalami aktivitas mudik ya, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap demand keseluruhan, entah itu untuk pangan, lalu juga demand untuk minyak ya, karena energi untuk aktivitas mobilitas juga akan meningkat, sehingga BBM juga kemungkinan demand-nya juga akan mengalami kenaikan. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu bagi pemerintah untuk melakukan manajemen fiskal yang cukup baik, entah itu untuk penyediaan kebutuhan untuk BBM ataupun juga untuk kebutuhan pangan. Dan di